Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, dan akan menceritakan section 14 dan 15. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ、許されよ。我の罪を許されよ。Adegan dibuka dengan Masu masih berada di tahun 400 kalender peri. Ketika Fantasy Tree masih berdiri, Masu, Toneliko, dan Totrot sedang istirahat di perkemahan. Dan Masu menceritakan segala yang dia tahu tentang Inggris pada mereka. Toneliko berpikir bahwa Masu tak berbohong. Dan apa yang dia katakan sepertinya adalah masa depan yang jauh, kerajaan peri, Morgan yang menyatukan klan, anak ramalan, dan pendatang dari Panhuman. Meskipun dia tahu perkataan Masu benar, tetap saja dia masih ragu, terutama tentang anak ramalan yang jadi penyelamat berikutnya. Jika itu ada di masa depan, berarti Toneliko akan gagal. Totrot mengatakan bahwa Toneliko pasti berhasil. Intinya jangan menyerah sebelum mencoba. Dia juga akan membantu Masu setelah Toneliko mencapai tujuannya. Toneliko berkata Masu boleh tinggal bersama mereka, tapi dia tak boleh bicara tentang masa depan lebih jauh, atau masa depan bisa berubah, dan Masu bisa kehilangan ingatannya yang dulu. Toneliko masih kepikiran soal Morgan serta Calamity Norwich, tapi dia mengucapkan terima kasih pada Masu. Dengan ini mereka bisa yakin bahwa pertempuran akan berjalan lancar. Masu bertanya, itu perang yang mana? Apakah perang musim panas? Dan ini di periode mana? 4000 atau 2000 kalender peri? Totrot berkata, perang musim panas terjadi di tahun 10.000, sedangkan di tahun 2000 adalah perselisihan klan angin dan bumi. Toneliko menjelaskan, dari sudut pandang Masu, kalender peri dihitung mundur dari kalender ratu. Perang musim panas terjadi 1600 tahun lalu, atau 2000 kalender peri dari pikiran Masu. Invasi besar dari Shadow Island, perang peri utara dan selatan, yang dipimpin oleh Ratu Mab, yang punya berkah Albion, sehingga punya kekuatan primordial yang tak dimiliki peri lain di selatan. Jika Toneliko tak mengulur waktu, semua klan akan musnah. Pada akhirnya, Mab menyarankan perjanjian damai, dan dia mengambil tahta kosong klan hujan untuk menjadi raja di utara Orkney. Masu bertanya siapa dia. Singkatnya, dia adalah Black Knight, pengawal Toneliko, yang telah membantunya 2000 tahun terakhir. Black Knight menyarankan Toneliko untuk menyerah jika dia tak bisa mendamaikan Inggris kali ini. Tapi dia berkata, jangan khawatir, yang tersisa hanyalah penobatan. Tapi tak disangka bahwa yang menyatukan 5 klan adalah manusia, yang membuat Mab protes. Nama manusia itu adalah Uther. Dan karena dia seorang manusia, umurnya mungkin tinggal 10 tahun lagi. Setelah itu akan ada beberapa ahli warisnya. Dan 400 tahun kemudian, Morgan jadi ratu. Bagaimana bisa? Tapi sepertinya Inggris akan benar-benar damai di masa depan. Di sini mereka bisa damai karena tim Toneliko mengalahkan klan angin, bumi, Feng, dan cermin, dengan bantuan Murian dari klan sayap dan sekutu Uther. Sedangkan Mab dan klan raja adalah lawan yang imbang. Dan Toneliko yakin Uther akan menerima mahkotanya. Kemudian menggabungkan Uther dengan Mab adalah pilihan bagus. Black Knight menyarankan untuk mengadakan penobatan di Salisbury, karena meskipun Londonium aman, masih ada beberapa Morse yang muncul. Toneliko menolak, karena Salisbury dekat dengan Great Pit. Tak ada yang tahu apa yang ada di dasarnya, dan tak ada yang berani mencari tahu. Hanya dia yang berani melihat ke dalam, tapi dia tak bisa menyelidiki bagian dalamnya sendirian. Jika ada orang atau peri kuat dan keberanian besar membantunya, mungkin bisa dilakukan. Dan singkat cerita, mereka menemukan orang itu. Toneliko bersama Masu akan memecahkan misteri terbesar di Inggris. Adegan beralih, diperlihatkan narasi Castoria. Selama 16 tahun, dia mendengar suara lonceng berdentang, dan diperlihatkan sekilas masa lalunya di desa Tintagel. Ibunya memberi buku tentang etikat peri bangsawan, dan ingin Castoria mempelajarinya. Ibunya juga bertanya apakah pola perinya sudah matang. Bagaimanapun, perjalanan Arthurian akan sangat berat. Ternyata saat itu dia masih berusia 14 tahun. Kemudian ada kepala desa yang memberinya pujian karena dia rajin, tulus, dan efisien dalam pekerjaannya membantu desa. Meski begitu, membayar pajak di tahun depan akan sulit. Saat ini desa punya cukup pendapatan, tapi mungkin desa akan hancur sebelum Castoria berumur 16 tahun. Sementara teman-temannya di desa menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia suka dan lebih sering bermain. Dan sampai Castoria cukup kuat untuk melindungi mereka, mereka akan melindungi Castoria. Semua orang punya harapan tinggi padanya.
Jadi dia minta maaf karena dia lemah dan tak bisa melindungi Tintagel yang saat itu sedang diserang. Sementara Woodwose kecewa karena warga desa lebih memilih mati demi Castoria dan menyuruh prajuritnya menemukan anak ramalan. Dan Castoria meninggalkan desa sambil menangis. Singkat cerita, mereka telah tiba di Salisbury dalam waktu setengah hari. Karena perang telah dimulai, jadi Red Rabbit berniat ngebut dan mereka harus kembali ke Londinium saat matahari terbenam. Tapi Oberon dan Gareth mabuk darat. Sementara Percival akan lanjut ke Londinium. Karena meski di sini ada pemberontak, mereka berbeda dengan yang ada di Londinium. Karena Aurora sebagai pemimpin masih bersekutu dengan Ratu. Jika ada tanda mereka bergabung, maka pemberontak Salisbury bisa dibantai lebih dulu. Tak lama kemudian ada festival dan peri yang membaca puisi tentang anak ramalan. Yang singkatnya, anak ramalan yang cantik dan penuh harapan. Penyelamat Norwich pergi, Ratu akan membungkuk. Londinium direbut dan Ferriknight akan dirapikan. Rupanya, Arturia sudah jadi bintang di sini. Kemudian mereka menemui Mike di kedai. Dia senang Da Vinci kembali dan berkata bahwa dia membuat menu baru, serta berteman dengan klan angin dan manusia. Setelah beberapa percakapan lagi, Da Vinci ke dapur untuk menilai pekerjaan Mike. Muramasa merasa Da Vinci dan Mike seperti guru dan murid. Oberon berkata, berkat hubungan itu, mereka bisa bebas menggunakan toko ini untuk pertemuan rahasia. Kemudian mereka rapat untuk mengalahkan pasukan Woodwose. Oberon minta pada Muramasa untuk dibuatkan katana. Dia pikir itu akan keren. Tapi Muramasa menolak dengan alasan tak ada orang yang membawa pedang hanya untuk penampilan dan akan membuatkan pedang bambu jika Oberon memaksa. Semua orang senang karena Oberon kembali ceria. Oberon berkata dia tak suka rasa sakit, jadi dia adalah servan tipe support dan tak ingin menonjol selama ada anak ramalan di dekatnya. Setidaknya sampai Arturia sudah percaya diri, karena bisa saja dia kembali ke Tintagel. Dan karena hutan Wales sudah terbakar, Oberon akan fokus membantu mereka. Sementara yang jadi pemandu Castoria adalah Fujimaru. Kemudian Da Vinci menyampaikan kabar dari Mike. Peri dari Norwich datang ke sini untuk bergabung dengan tentara meja bundar di Londinium. Entah itu karena mereka mengalahkan Gawain atau karena hal lain. Tapi harapan tentang anak ramalan menjadi kunci mulai jadi kenyataan. Dan jika berjalan lancar, mereka bisa mengumpulkan pasukan yang cukup dan mengalahkan Woodwose sebelum bantuan Ratu datang. Oberon setuju, tapi sekarang mereka akan meminta Aurora menepati janji, karena mereka berhasil mengusir bencana Norwich. Dan singkat cerita, Aurora memberi mereka akses ke menara lonceng, dan lonceng kedua berbunyi. Red Rabbit khawatir posisi Aurora dalam bahaya. Dia bersikeras berkata pada Ratu, ada orang yang masuk dan membunyikan bel saat dia pergi. Tapi jika Aurora bisa bertahan sampai mereka mengalahkan Woodwose, mereka bisa mengirim bantuan ke Salisbury untuk melindunginya. Di samping itu, lonceng kedua telah berbunyi, dan Arturia semakin kuat. Tapi jika dibanding Barges, Arturia masih lemah. Da Vinci berkata, sirkuit sihir atau pola peri Castoria jelas meningkat. Dan ini bukan kasus berlatih jadi kuat, tapi lebih seperti meningkatkan jumlah sirkuit sihir. Dan mungkin ada dua jenis peri, mereka yang tak bisa berubah sejak lahir dan mereka yang mengubah setiap langkah. Mungkin Arturia adalah yang kedua. Tak banyak contoh yang kemampuannya berubah sedrastis Arturia, tapi mungkin itu karena dia adalah anak ramalan. Castoria bertanya, di mana peringkat kemampuan Oberon? Tapi Oberon masih mengatakan bahwa dia hanya supporter. Lagi pula di sini ada banyak orang yang bertindak sebagai tim. Adegan beralih. Aurora mengatakan bahwa dia mengakui anak ramalan, dan ketika semua lonceng dibunyikan, klan angin akan bangkit melawan Ratu. Dan tak ada penjaga Salisbury yang menolak keputusan Aurora. Saat ini, anak ramalan sedang ke Londinium untuk bertempur dengan Woodwose. Dan ketika lonceng Oxford dibunyikan, kerajaan peri akan berubah drastis. Tapi mereka tak akan melawan klan Feng, yang telah lama membela Inggris. Mereka hanya akan melawan klan bumi yang melanggar larangan, pendukung Ratu di Camelot yang hidup mewah, dan manusia anti-peri. Sedangkan Aurora hanya akan memimpin saat pengepungan Camelot jadi kenyataan. Sampai saat itu, Salisbury akan netral, dan mengabaikan Londinium. Penjaga berkata, haruskah anak ramalan dikalahkan dan Salisbury tak bersalah? Dan jika pengungsi Londinium datang, mereka menutup gerbang. Tapi Aurora bilang, dia akan menerima mereka meski pada akhirnya melawan pasukan Ratu. Tapi Arturia yang sekarang pasti bisa melindungi Londinium. Dan meski meja bundar dikalahkan, Salisbury akan menerima mereka yang mencari perlindungan. Sementara Coral berharap semua lonceng sudah berbunyi sebelum mereka melawan Ratu. Balik lagi ke Castoria dan komplotannya. Mereka berhasil tiba di Londinium sebelum matahari terbenam, dan 2 hari sejak berangkat ke Wales. Mereka menemukan Londinium semakin ramai. Habenian berkata, itu karena mereka mengalahkan Ferriknight, dan Percival menyapa mereka. Singkatnya, mereka menerima rekrutan baru dari Norwich.
dan sukarelawan yang ingin melindungi Londonium, tapi mereka hanya menerima setengahnya. PP mengatakan, Woodward telah mengirim tim patroli, jadi sisanya akan datang setelah pertempuran. Mereka terkejut karena PP ada di sana. Singkatnya, dia datang untuk membuat mereka jadi umpan. Jika ada target yang jelas, Beryl akan berusaha muncul. Muramasa bilang, jangan terlalu gegabah. Jika PP mati, mereka harus mengurus Norwich lagi. PP senang karena Muramasa khawatir padanya. Kemudian dia mengajak mereka ke ruang operasi untuk rapat tentang apa yang akan terjadi setelah ramalan. Intinya, Lost Belt ini berbeda dari yang lain, dan tak akan hilang bahkan jika Fantasy Tree sudah lenyap sepenuhnya. Karena mereka meniru manusia, dunia ini sudah jadi penhuman baru dengan kekuatan yang sama dengan penhuman asli, bukan fantasi lagi. Menyebut ini Lost World mungkin akan lebih tepat, dan saat pohon Olympus terbakar, pohon Inggris mungkin sudah tak berfungsi. Jadi bukan Fantasy Tree yang menumpang Inggris, tapi tindakan Morgan. PP menambahkan, untuk penduduk Inggris, setidaknya peri yang lahir dari kelainan ratu tak akan hilang jika mereka keluar Lost Belt, karena mereka punya kekuatan yang sama dengan seseorang dari penhuman. Dengan kata lain, ada kemungkinan mereka bermigrasi dan tinggal bersama manusia penhuman. Yang tak bisa pergi adalah manusia dari Lost Belt ini. Arturia tak mengerti, tapi Da Vinci menjelaskan, bahkan jika Lost Belt ini hilang, Castoria masih bisa selamat dengan pindah ke dunia luar. Untuk menghilang bersama kerajaan peri atau berhenti menjadi anak ramalan dan pindah ke dunia luar, dia bebas memilih. Dengan Storm Border Chaldea, dia bisa memulai hidup baru. Dan Percival selaku manusia berkata, jika Castoria menyangkal statusnya sebagai anak ramalan, itu memalukan, tapi tak apa, karena dia membentuk meja bundar karena keinginannya. Dan jika mereka tak bisa mengalahkan ratu, fakta bahwa Fairy bisa selamat dengan pergi ke dunia luar adalah kemajuan. Tapi Castoria masih ingin jadi anak ramalan untuk mengalahkan Morgan Le Fay. Dan kalau begitu, PP akan tetap bertahan pada rencana awal terhadap Beryl. Dan Percival menjelaskan, mereka punya sukarelawan Norwich, tapi mereka masih tahap pelatihan. Jadi mereka akan menggunakan pasukan yang dipilih sendiri untuk diam-diam melingkari garis musuh. Mungkin akan butuh 1 hari. Setelah itu mereka akan berbaris keluar bersama sukarelawan Norwich. Jika kekuatan Woodward telah terpancing ke Londonium, mereka akan menyerang Woodward dari belakang. Ketika pemimpin mereka sudah jatuh, mereka akan kalah perlahan. Pasukan mereka akan berangkat besok pagi. Da Vinci minta Percival berusaha sebaik mungkin, dan dia bersumpah. Malam berikutnya, Habenyan menggoda Fujimaru. Dia melihat Fujimaru masih khawatir pada Masu, dan berkata bahwa Masu pasti aman, dan dia sebagai jaminan. Dan tugas mereka adalah membantu Arturia mengalahkan Morgan. Jadi dia tak akan membiarkan Fujimaru mati sebelum bertemu Masu. Bagaimanapun, dia bermimpi untuk membuat 100 pengantin bahagia. Dan Masu adalah pengantin nomor urut pertama yang harus diutamakan. Adegan beralih, memperlihatkan Gareth yang berbicara dengan anak laki-laki. Dia ingin Gareth mengikutinya. Singkatnya, mereka ingin membuatkan Gareth armor, karena telah banyak membantu anak-anak di Londonium. Sebagai balas budi, mereka mengumpulkan uang hanya untuk Gareth. Gareth merasa Arturia lebih pantas. Tapi mereka tak peduli tentang siapa Gareth. Dia telah melindungi Londonium dan menolong temannya yaitu Samaria agar tak ditangkap pasukan Woodward. Jadi mereka ingin Gareth tetap aman. Setelah itu dia berlatih dengan Percival dan bertanya apakah dia bisa lebih berusaha sebagai kenaik Londonium. Percival menceritakan, kenaik Londonium adalah mereka yang melawan klan selama kalender peri di zaman Tonelico. Dia merasa Gareth lebih pantas memakai nama itu. Tapi Gareth mengatakan, Percival tidak memberitahu yang lain tentang saat dia melawan Lancelot. Lancelot memuji Percival karena berhasil mengimbanginya, tapi dia yakin Percival tak akan bisa mengikutinya karena terlalu banyak perbedaan. Dan dia berkata pada Percival, jangan gunakan tombak itu karena tak akan bisa ditahan manusia manapun. Rupanya mereka sudah saling kenal. Mereka pernah jadi siswa yang berlatih bersama beberapa tahun. Tapi entah kenapa dia merasa akan menang jika melawannya lagi. Di sisi lain, Castoria dikelilingi banyak orang. Mereka memberinya pujian karena telah mengusir bencana. Meskipun dia memberitahu mereka yang sebenarnya, mereka masih lanjut dan membahas pertarungannya melawan Tristan de Gloucester dan Barges, sambil berharap Fairy Knight akan kalah total dan bersorak untuk Castoria. Setelah itu dia lelah dan Muramasa menggodanya, tapi dia tahu Muramasa khawatir padanya dan mengucapkan terima kasih. Muramasa lebih khawatir tentang pertempuran besok, tapi Arturia berkata dia akan bertarung. Itulah alasan dia di sini sebagai anak ramalan. Meski Muramasa berkata dia tak cocok berkelahi, dia tetap akan berusaha. Saat hari semakin malam, Fujimaru belum tidur. Da Vinci menemaninya dan membahas perkataan PP tentang manusia Lost Belt. Mereka tak bisa eksis di penhuman karena mereka diproduksi di pabrik peternakan. Mereka berasal dari manusia tunggal, tiruan dari satu manusia yang dibuat dengan mengatur ulang elemen mereka, menduplikasi sampai ratusan juta kali lipat.
Fakta mereka tak bisa bereproduksi mungkin karena keterbatasan fondasi. Dia juga menemukan tak ada manusia tua di Inggris, yang mungkin tergantung umur manusia pertama, yang menjadi asal mereka. Kalender Ratu dimulai setelah pohon fantasi layu dan Morgan berkuasa, atau Lost World, yang lahir di zaman itu bisa eksis di Panhuman. Zaman selama kalender peri adalah Lost Belt. Makhluk asli Lost Belt tak bisa pergi dari sana. Throne of Heroes adalah sesuatu yang berbeda, jadi tak ada manusia asli Inggris. Keadaan manusia dan peri telah terbalik. Peri menjadi nyata, dan manusia menjadi fiksi. Tapi meskipun mereka tak bisa meninggalkan Inggris, dunia ini bagi mereka adalah nyata. Ini tentang arah hidup dan makna keberadaan. Tapi tetap saja, jika Morgan terus memperluas kekuasaannya, beberapa peri mungkin akan mencoba muncul ke Panhuman. Dan jika salah satunya memiliki kebencian yang setara dengan Evil of Humanity, maka akan berbahaya. Da Vinci menyuruh Fujimaru kembali melihat mural yang berjudul Serangga dari Jurang. Di Inggris yang tanpa dewa, 6 klan ini memang memuja binatang besar. Sebelumnya ada banyak orang, jadi dia tak mengatakannya, dan minta Fujimaru melihat tulisan di bawah mural, yang mungkin adalah hieroglif 14.000 tahun. Tulisan manusia prasejarah. Da Vinci mengerti artinya, hanya ada satu kata, Cernunnos, dewa Celtic kuno, yang berarti pernah ada dewa di sini. Adegan beralih ke Camelot. FK Lancelot dan Bargas kembali untuk melapor. Hutan Wells sudah dibersihkan, dan terlibat pertarungan dengan anak ramalan, Majus asing dan Oberon, dan Bargas telah kehilangan nama Gawain. Tristan tertawa. Lancelot berkata, Bargas telah menjalankan misi, tidak kalah seperti Tristan. Tristan menyuruhnya membuka topeng, dan dibuka beneran. Peri di istana sangat senang karena bisa melihat wajah Lancelot. Bargas menyuruhnya untuk tak menyusahkan diri dengan membela dia. Sementara Tristan merasa Lancelot jadi mudah diprovokasi. Akhirnya Bargas berkata bahwa dia kalah. Morgan menghukumnya untuk dikurung di Manchester. Petugas peri meminta Bargas menebus kesalahannya dengan membantu Woodwose. Mereka berpikir bahwa Woodwose sudah tua, jadi sekarang melemah. Morgan berpikir bahwa tak mungkin dia dikalahkan manusia. Di samping itu, dia juga mengirim bantuan ke Oxford. Itu cukup untuk meratakan Londinium. Tapi dia bertanya-tanya, di mana Portuns? Bargas tak tahu, karena mereka berpisah. Jadi Morgan menganggapnya sudah mati, karena tak memberi laporan. Tak disangka, peri yang selamat dari perang Morse juga dikalahkan. Bargas mengajukan usul pada Morgan untuk bersekutu dengan Chaldea, karena sebentar lagi bencana besar akan datang. Morgan menolak, bergabung dengan Panhuman tak mungkin. Dan meskipun para peri mati karena bencana besar, selama dia dan Inggris aman, itu tak masalah. Tristan berkata bahwa Bargas tak tahu apapun. Morgan tak peduli dengan peri. Adegan beralih. Beryl sedang berbicara dengan penyedia informasi. Dia jadi tahu tentang inti dari bantuan ratu dan bisa mengambil keuntungan. Dia berniat menargetkan Fujimaru, tapi ketika tahu kalau Pepe ada di sana, dia berniat pergi. Tak lama kemudian, Tristan kembali dan Beryl kagum dengan Infinity Mirror Morgan. Sementara para peri belum tahu seberapa mengerikannya Morgan, yang punya 12 ronggo miniat di gerbang utama Camelot, The Great Bounded Field, menara yang memenjarakan Merlin, Resif tanpa peti mati yang tak bisa dilakukan Chaldea. Dan tak ada yang mengira dia akan mengirim bencana ke masa lalu. Dia bahkan tak butuh Fairy Knight, tapi dia masih memberikan salah satu terminal anak Infinity Mirror kepada Tristan. Tapi dia ragu Morgan mencintainya. Beryl mengatakan bahwa Morgan ingin dia bebas melakukan apapun sebagai putri. Tristan berkata bahwa dia datang ke sini untuk itu. Dia juga cemburu pada Bargas karena NP-nya anti-unit dan ingin bertukar dengan Gawain. Tapi dia heran, kenapa Bargas bisa dikalahkan anak ramalan dan majus asing. Beryl berkata bahwa selain sebagai majus, Fujimaru adalah master terbaik dan punya banyak pengalaman, bahkan bisa mengalahkan Wodim. Dia punya ikatan kuat dengan servan miliknya. Tristan bertanya, Beryl juga seorang master kan? Dia ragu apakah dia sudah membuat kontrak atau belum. Sementara Tristan ingin jadi servannya, tapi Beryl mengatakan dia akan mengontraknya jika mau. Untuk sekarang, mereka akan membahas Londinium. Keesokan harinya, setengah hari sebelum pertempuran dimulai, semua prajurit sedang makan bersama. Gareth menawari habenya roti, tapi ditolak karena membuatnya mulas. Dia bertanya pada Muramasa, di mana Oberon? Muramasa berkata, dia mungkin ke Salisbury untuk menggoda Aurora. Tak lama kemudian, Oberon datang dan mengatakan Coral lebih seperti tipenya daripada Aurora. Habetrot dan Gareth mengucapkan selamat datang. Pepe ingin tahu apakah Percival sudah tiba di pantai. Mereka juga memasang tentara di benteng sebagai pengalih perhatian. Castoria berkata, Woodwose biasanya penuh perhitungan, dan dia tahu bahwa kekuatan Londinium meningkat karena ada sukarelawan. Jadi mereka tak akan mudah menyerang, kecuali ada hal lain. Kemudian prajurit Londinium datang dan berkata, unit komando Woodwose sedang menuju mereka, tapi mereka hanya mengirim 2 kompi. Karena pemanah akan kehabisan amunisi dalam 1 jam,
Oberon menyuruh pasukan Aurelia dan Landon bersiap, sementara PP dan sukarelawan akan menuju gerbang barat untuk menyerang sisi kanan Woodwos. Jika mereka bisa mengulur waktu bersama Aurelia dan Landon, pasukan Percival akan menyerang bagian belakang Woodwos, dan tim Fujimaru akan melindungi Londonium. Di tempat lain, Woodwos sedang menerima laporan. Meja Bundar telah mengerahkan 200 prajurit di gerbang utama, serta timur dan barat, untuk menyerang mereka dari 3 sisi. Karena mereka mengulur waktu dengan menahan mereka, mungkin Percival tak ada di sana. Tapi saat Percival datang, dia akan menemukan bala bantuan ratu, dan mereka akan menjepit dia, agar tak bisa kembali ke Londonium. Jadi Woodwos menyuruh pasukannya untuk menyerang Londonium habis-habisan. Setelah itu, Da Vinci menyuruh Arturia tetap di Londonium, sedangkan yang lain pergi menahan pasukan Woodwos. Muramasa dan Habetrot menjaga gerbang timur, tapi tetap ada klan Feng yang berhasil melompati gerbang dan menuju benteng. Sementara di dalam, ada Knight yang membantai para prajurit dan meminta bocah laki-laki menunjukkan markas Meja Bundar. Ketika dia akan ditebas, Gareth muncul dan menjatuhkan Knight. Bocah itu berkata, armor dan perisai Gareth sangat cocok, dan dia mengandalkan Gareth untuk mengalahkan Knight dan penyerbu. Di sisi lain, tim Fujimaru sedang kesusahan. Mereka tak bisa mengusir penyerbu. Castoria menyarankan untuk mundur ke Londonium, tapi Da Vinci menolak. Jika mereka mundur, kastil mereka bisa direbut, dan Woodwos berniat membantai semua orang di sini. Apapun yang terjadi, mereka harus bertahan sampai pasukan Percival tiba. Castoria tak bisa menahan panik, tapi ketika dia melihat Woodwos maju dengan sombong, dia berniat menembakkan bom ke arah Woodwos dari jarak yang cukup jauh, dan dia yakin bakal kena. Tapi mereka melihat pasukan Percival berhasil sampai tepat waktu. Woodwos yakin bahwa dia akan menang, sehingga bisa membalas kegagalan di Tintagel. Tapi dia masih tak mendapat laporan dari penyerbu kastil, yang mungkin sedang kesulitan menemukan anak ramalan. Meski dia tak tahu seperti apa anak itu, dia menyuruh pasukannya melanjutkan serangan. Tapi dia mendengar suara langkah militer mendekat, dan ada prajurit melapor. Pasukan Percival sudah ada di belakang base camp mereka. Woodwos merasa itu aneh. Seharusnya mereka berhadapan dengan pasukan ratu, dan tak mungkin mereka mengalahkannya. Prajurit menyuruh Woodwos mengambil tindakan. Kalau tidak, mereka akan dikepung. Sementara Percival berkata pada pasukannya, mereka akan memotong sayap kanan dan menyerang base camp sebelum Woodwos mengubah rute. Jika anak ramalan memang seorang pemimpin, dia juga akan bergabung. Castoria dan yang lain bersiap untuk keluar ke medan perang, karena jika mereka melewatkan kesempatan ini, klan Feng bisa bangkit. Tak lama kemudian, mereka berhasil mengepung Woodwos. Dia bertanya, bagaimana Percival melewati bantuan ratu. Percival tidak mengerti, tapi dia meminta Woodwos menyerah dan menjadi tahanan. Woodwos marah, mustahil mereka tak bertemu pasukan ratu, dan tak mungkin ratu meninggalkannya. Akhirnya dia menyerang dan pertempuran dimulai. Selama itu, Woodwos berhasil melukai mata kanan Percival. Sementara Fujimaru dan yang lain tak bisa bergerak. Sementara Gareth mendapat penglihatan bahwa Woodwos bisa menangkis NP Percival dan membunuh teman-temannya. Oberon dan Red Rabbit mengira dia terkena panah, tapi dia terus bergumam, dan akhirnya minta bantuan Rabbit. Saat Percival akan menggunakan NP-nya, Gareth dan Rabbit menerobos. Woodwos bertanya-tanya, kenapa Red Rabbit yang dia berikan pada Aurora malah melawannya? Dan curiga bahwa Aurora mendukung anak ramalan. Dia percaya serangan mereka tak akan mempan. Tapi sialnya, mereka berhasil menghantam Woodwos dan berkata, Percival, sekarang. Percival menggunakan NP-nya atau Los Longinus dan tombak itu berhasil mengenai Woodwos. Dan karena dia sudah lemah, pertempuran kedua dimulai. Dan akhirnya Woodwos dikalahkan dan lari ke sungai Dersi. Percival mengikutinya. Woodwos mengalami pendarahan dan menyuruh Percival pergi. Bagaimanapun, dia yang membesarkan Percival. Karena dia punya potensi, Woodwos merekomendasikannya menjadi pejuang. Percival memang berhutang pada Woodwos yang telah menyelamatkannya. Tapi dia minta maaf dan berkata, saatnya perpisahan, ayah. Sementara di Londonium, para prajurit menemukan pasukan Woodwos mundur, dan mereka telah menang. Castoria mengajak Rabbit dan Gareth menjemput Percival yang pingsan. Oberon berkata, Woodwos telah mati, 20% klan Feng menyerah, dan jadi tawanan. Sisanya mundur ke Oxford. Rintangan di selatan hampir selesai, dan mereka sudah punya pijakan untuk pawai ke Camelot. Tapi untuk menjaga Inggris, keberadaan klan Feng diperlukan. Apalagi kalau ada wabah Morse besar. Setelah Meja Bundar pulih, mereka bisa mengambil Oxford. Dan untuk Lord Oxford berikutnya, Oberon akan mencari kandidat.
Sementara di tenda perawatan, Percival mendengar suara hujan dan teringat hari ketika dia menerima tombak seleksi. Hari di mana klan cermin hilang meninggalkan ramalan. Dan hari ketika orang yang dia cintai putus asa. Kemudian ada prajurit yang berkata pada Castoria, Percival sudah sadar dan dia masuk bersama Fujimaru. Percival mendengar apa yang terjadi selama dia pingsan dari para prajurit, tapi dia melihat Arturia dan Fujimaru membeku. Mereka berkata, rambut Percival berubah warna. Sementara di Salisbury, Aurora mendengar para warga sedang senang karena kemenangan meja bundar. Tapi dia bertanya-tanya, apakah dia berlebihan pada Woodwose. Kemudian ada orang misterius yang berkata, itu bukan salahnya. Kemampuan Woodwose yang kurang, terlalu percaya pada Morgan, dan terlahir sebagai Ares, membuatnya buta. Aurora berkata, jangan begitu anakku, bisa saja ada yang menguping. Orang itu berkata, di mana Coral? Rupanya dia sedang menyapa utusan dari Murian, yang mungkin adalah acara untuk merayakan kemenangan anak ramalan. Dan Aurora akan datang. Orang itu juga akan ikut bersamanya. Jadi dia menyuruh orang itu memilih gaun, karena akan menakutkan jika banyak orang melihat dia terus memakai baju besi, dan bilang bahwa dia mencintai orang itu. Orang itu juga bilang bahwa dia menjadi kenaik untuk Aurora, dan tidak sedang melayani Morgan. Itu membuat Aurora senang, tapi dia menyuruhnya untuk tak mengatakan hal itu terlalu sering. Akhirnya dia minta orang itu memberi pendapat tentang anak ramalan yang akan jadi pusat perhatian. Di tempat lain, Kenok Nerea menerima surat dari Murian untuk mengadakan pertemuan perihal anak ramalan dan menerima laporan bahwa Meja Bundar dan Castoria berhasil mengalahkan Woodwose. Karena salah satu rintangan sudah hilang, mereka akan menyeberangi perbatasan selatan ketika pasukan raksasa selesai dan mengatakan bahwa Arturia tak buruk. Di tempat lain, Murian dan Koyanskaya sedang bicara. Dia mengirim undangan perjamuan ke semua orang penting, dan sepertinya Woodwose telah mati. Jadi Murian berniat memonopoli klan Feng selaku pelindung Inggris untuk dirinya sendiri. Sementara Koyanskaya minta izin cuti. Dia sudah barter dengan Oberon untuk dapat informasi, jadi dia mau berkunjung ke Dragonskin. Murian mengizinkannya, tapi minta agar dia kembali dengan cepat. Adegan beralih, Woodwose berhasil selamat, tapi darahnya tak bisa berhenti keluar. Dan heran kenapa tombak Gareth bisa melukainya, dan kenapa Red Rabbit bisa ada di sana. Kemudian dia ingat perkataan Aurora, dia layak mendapatkan lebih, karena dia menyelamatkan Inggris di banyak kesempatan. Penyelamat Inggris yang sebenarnya bukan ratu atau anak ramalan, tapi Woodwose. Dia bahkan layak menjadi raja. Untuk sekarang, dia akan ke Salisbury untuk minta perlindungan dari Aurora. Tapi ketika lukanya sembuh, dia akan mengambil alih Oxford dari Meja Bundar. Kemudian Beryl datang dan berkata, dia memang kuat tapi bodoh. Itulah sebab Morgan meninggalkannya. Morgan tak pernah mengirim bala bantuan. Lagi pula Woodwose tergoda oleh wanita lain. Woodwose tak percaya, dan Beryl berkata, lakukan, Tristan. Senar merah muncul di sekitar Woodwose, dan dia terjatuh. Rupanya Beryl mengajarkan teknik kutukan keluarganya pada Tristan, dan minta dia menyerahkan hati Woodwose. Ada Magicraft yang bisa merubah penyihir jadi binatang, tapi punya banyak persyaratan. Meski begitu, ada jalan pintas. Kumpulkan bagian dari makhluk yang diinginkan, dan telan. Itulah cara tercepat. Dan bersambung. Like jika suka video ini, jika ada rek atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.